aja gitu. Oh. Astagfirullah. Lanjut. Oke. Ayo kakak Heyen Bibul, boleh langsung dimulai? Oke. Kakak Bibul, boleh langsung dimulai podcastnya? Jika ada sound. Ada sound, nanti diedit. Play sound. Where? Oh iya sound. TikTok. Tanya dulu. Mana ini bingung dong? Shut up. Kamu mau? Jangan Spotify takut ada iklan. Iya benar. Si ini nggak sih, dua nggak sih, jadi kayak double gitu sih sama. Yang satu suara kayak gini, yang satu neng. Bingung lo bahasa TikTok. Ya yang sejam itu. Oh my god, good Oh job. my God. Yes. Goosebumps. Sekarang mulai. Berapa jam itu? Ayo langsung mulai dong kakak Bimo. Yuk. Nah guys, jadi yang kakak Hasbi bilang tadi, aku mau cerita pengalaman aku nih asli. Baru aja hari kemarin aku udah ngelaksanain hiking. Dengerin Puki. Itu soundnya disimpan di situ nggak sih biar? Oh itu. Ya emang. Kamu kan center, gua center anjing. Udah mikir banget sih jadi orang. Nanti dipotong-potong Iya aja. dipotong dong. Gini aja dong. Ulang lagi Kita Bibol masih dari di awal. depan gitu. Oke, hop. Nah guys, yang udah kakak bilang tadi, aku ini mau ceritain tentang pengalaman asli aku hari kemarin. Oh kemarin. Ya, Oh, kemarin banget itu aku sama temen aku 4 orang. Nah, sebut aja ada si A, si B, si C, si D itu aku ya, sama aku si A. Nah, gue ya kayak gitu juga ya. Nah, si cewek berdua, yang cowok berdua, jadi gitu ya. Aku juga sama teman aku berdua gitu, ada yang di depan, ada di belakang. Aku bagian yang depan. Nah, aku mulai aja ya dari awal. Nah, awal itu aku berangkat jam 8 pagi. Di rumah itu udah siap tinggal berangkat. Nah, sampai itu di tempatnya itu, sebut aja tempatnya ya. Sebut aja ya. Tempatnya itu Upas Hill. Nah, Upas Hill itu kayak tempat buat naik gunung, bisa camping juga di atas. Nah, itu ketinggian gunungnya itu kira-kira 2084 mdpl. Nah, lumayan tinggi banget nih. Nah, emang daerahnya itu emang daerah pedesaan terpencil gitu, emang lumayan jauh dari kota gitu. Nah, tempat itu tuh emang banyak gitu yang datang, tapi kebanyakan orang itu kayak gimana ya, biasa aja gitu gunung ini tuh. Padahal aku ngerasanya itu kayak beda banget gunungnya. Nah, pertama aku naik itu biasa aja, kayak ada bareng sama cewek gitu, cewek lumayan capek nah gitu. Udah sampai awal, sampai naik sampai atas, sampai puncak itu kita dapetnya kabut, soalnya hujan. Kadang hujan, kadang enggak. Nah, aku juga udah gak enak nih perasaan, udah kosong, hampir kosong di atas itu, nggak rame banget kayak biasanya. Nah, pulangnya itu ada warung kan di atas, kita jajan mie dulu, ngobrol sama yang kerja di situ. Nah, kan di tempat itu ada kayak semacam jalan buat mobil. Nah, di atasnya itu kayak tempat buat tower pesawat gitu, cuman satu tempat doang yang kerja doang yang lewat situ. Nah, udah ngobrol, ditawarin sama si mang-mang yang jualan di situ, daripada ke trek yang nanjak-nanjak capek gitu ya turunnya, lebih baik jalan yang biasa aja, jalan mobil. Nah, jalan mobil itu kosong banget, kita jalan aja lewat situ. Nah, katanya emang sepi banget di tempat. Nah, kita jalan tuh, aku posisi paling depan. Nah, paling depan tuh kita terus jalan, ketemu ada jejak ban, berarti itu bener.
Nah kita teh lewat-lewat, tapi kita lihat-lihat kenapa kita teh lama banget, meskipun disebut beda 10 menit kayak jalan biasanya, tapi kita teh kayak lebih dari 10 menit kita teh. Nah ngelihat tempat kosong banget, terus aku sama teman aku yang cewek yang di depan itu teh kayak ngedengar ada suara cewek, tapi itu mungkin aku instingnya itu mah cuman yang dari trek yang di pinggir jauh, tapi aku nggak tahu itu deket apa enggak. Nah di sepanjang jalan pertama lihat ada motor apa sih itu teh, motor yang bukan motor Trekking. bukan yang trail gitu. Oh, trail. Terus di situ teh kosong nggak ada apa-apa. Nah kita teh terus aja maju, kira-kira ada orang, tapi gak ada orang sama sekali. Sampai kita bawah gak ada orang sama sekali. Nah di situ satu cewek itu dalam keadaan lagi haid. Lagi datang bulan. Ya, Oh dia my itu God. udah trust isu ya sepanjang jalan. Aku mau positive thinking, tapi aku juga ngerasa kayak ini kenapa lama banget. Terus ngeliat tempat kayak gunung itu berbeda, ada gunung situ, gunung gua kayak misal gitu kan. Oh iya, kayak kebagi dua gitu. Kayak lembah gitu. Pinggirnya lembah gitu. Nah, ada dua gitu. Aku tanya kenapa ini beda gunung? Dia terus maju. Nah, jalannya itu penuh batu, terus emang satu buat mobil doang. Nah, di situ nggak ketemu orang sama sekali di jalan sampai pos 2 mau ke base camp ya. Kita terus jalan, itu kosong jalannya, sepi, nggak ada siapa-siapa. Nah, udah kita teh sampai base camp, siap-siap buat pulang. Nah sepulang-pulang itu kita kemalaman di jalan, hujanan gitu. Udah sampai rumah siap-siap. Nah, aku buka HP, di chat sama temen aku. Nah ternyata dia tuh yang haid itu bikin video vlog gitu. Nah di video itu ada penampakan orang ngelewat. Nah si cowok itu kan di depan sama di belakang. Nah aku yang di depan itu ngelewat kayak ini katanya di video itu ada, aku bisa tunjukin nih, ada 2 orang. Nah jalan-jalannya. Kenapa kalian takut? aku Jangan tunjukin takut. aja ya guys. Jangan takut guys. Jangan takut, please. Kita derajat lebih tinggi. Nah Kita lihat dulu videonya guys. ya, Oh, ini posisi aku nih. Posisi aku ini paling depan ya, nggak kelihatan ya. Pokoknya ini lihat. Nanti sama dimasukin temen-temen aja ya Coba. ke video. Ya. Tunjukin gini dulu deh. Oh, Nanti gini. bisa diedit. Nah gini. Ya guys. Ya, itu yang di depan itu yang baju hitam itu aku ya Betul, teman-teman. betul, betul. Ini aku, ini teman yang cewek. Nah, aku posisi paling depan, terus ini jalannya satu jalan mobil itu kosong banget. Tapi ini ada orang, dilihat-lihat tapi gak ada kepala. Apa sih, jangan overreact Emang ya. Nah, ini tuh yang Gila pertama sih, nih, gila sih. video pertama nih, kayak yang orang ngedaki tapi yang satu baju hitam kayak satu arah sama kita, tapi yang baju putih Oh kita iya, kayak kali. ngelawan arah, Jadi kayak tapi gak ada bersinggungan gitu. kayak nungguin kita ya? tapi gak ada kepala gitu. Aduh jangan lagi takut. Oh my god. Ada videonya nggak? Mulai videonya. Nah, ini tuh pas banget kita sampai. Nah, selanjutnya ya itu yang pertama, yang kedua nih, yang kedua itu posisi paling belakang itu cowok ya. Aku di depan nih, yang belakang itu kayak ngerasa di grup juga ngomongin kayak emang gak ada siapa-siapa di belakang. Nah, emang kosong banget. Terus di video itu kayak kelihatan ada orang, padahal kita ngerasa gak ada orang sama sekali ya. Di belakang itu kayak dilihat di video itu ada nenek-nenek. Oh my God. Di zoom juga sama orangnya nih. Harus di pause sih awal-awal. Oh my god guys. Kemana ya? Gila sih. Penampakan orang sini. Nih. Nah ini siapa ya? Ingat. Dan bisa di tiga. Mau lihat tuh. Mau lihat tuh. Tuh. Gak tahu ini siapa. Mau lihat tuh. Tuh. Kelihatan Susah banget. Nah kelihatan. Kita tunjukin lagi yang satu lagi nih. Pengen gitu. Wait. Yang tadi yang satu lagi. Di Ini pinggir. guys. Panas. Salah. Ini guys, ini beneran gak ada kepalanya. Gak ada kepala sama sekali itu. Bener ya. Pengen lihat Kita yang tadi, Dam. pernyataan aku juga Kesini jujur dong, paling depan, gak ngeliat nenek-nenek. siapa-siapa. Lihat ya. Pengen lihat ini.
Yang sebelahnya lagi nggak sih? Nih. Tuh. Kayak bungkuk gitu. Tapi emang gak ada orang sama sekali. Jalannya emang segede gini. Kita bukan jalur trek ya. Soalnya kita gak mau yang curam-curam gitu, gak mau. Jadi udah capek gitu ya. Lewat pinggir gitu, lewat pinggir gak ada orang, cuman buat satu jalan doang. Jadi itu lembab. Emang suasana gini. Udah gelap, itu jam 3 kita turun. Jam 3 sore. Jam 3, jam 4. Udah sorenya ya guys, kalau kata bahasa Sunda. Sore-sore itu karena kita itu di atas itu emang ngantri buat difoto, terus orang-orang juga kan lewat trek biasa. Terus itu tuh abis hujan banget. Nah, terus kita tuh makan dulu di warung di atas. Di warung banyak orang di atas. Di atas itu banyak, tapi udah mau pada pulang ini. Pada pulang emang udah sore banget. Nah, gitu tuh disaranin mending kalau capek udah lewat jalan mobil aja, tapi kita tuh baru pertama kali gini. Ya. Terus yang 3 orang itu teh baru pertama kali, aku yang kedua kalinya. Tapi yang kedua kalinya aku enggak lewat situ pulangnya biasa gitu. Jadi kita cuma coba-coba. Nah disitu emang banyak keanehan banget, kita teh kayak bingung kenapa ini teh terus jalan tuh terus aja lewat situ, kayak nggak sampai-sampai. Terus kita juga ngelihat di HP, meskipun gak ada sinyal ya, emang gak ada sinyal banget sama sekali ya. Terus lihat di kompasnya ketinggian itu nurunnya cuma 200, padahal kita berjalan tuh udah hampir 30 menit. Turunnya cuma 200. Turun berarti ya. Gitu guys. Berarti itu pengalaman pertama. Ya pertama. Kamu kan kesana tuh udah 2 kali. Iya. Dan ini pertama kali. Ya pertama kali ya. Oh my god. Tapi mungkin kalau aku nggak sendiri gitu, kalau nggak ngevideo juga nggak akan ngerasa kayak gitu ya. Tapi ini karena ada video terus dilihat kayak sengaja banget gini, ada gitu ngelihat. Iya. Karena kemarin malam Jumat juga gak sih? Ya. Kemana? Ya kemarin sore Jumat gitu, mau ke malam Jumat. Oh, kalau malam Jumat sih nggak usah aneh ya guys. Terus teman-teman aku juga bilangnya emang nggak, yang di belakang nggak ngerasa gak ada siapa-siapa. Emang nggak ngerasa gak ada siapa. Emang sih temen yang cowok di belakang pertama nyuruh duluan pertama. Jalan dulu pertama cina. Nah dia teh kebelet pengen pipis dulu di pinggir jalan. Di pinggir jalan ya, di pinggir. Oh my God. Nah udah itu teh kita jalan terus kan. Mungkin selepas beres pipis itu mungkin iya. Karena mungkin sembarangan gitu ya. Iya di pinggir. Karena guys inget ya, kalau misalnya kalian lagi di hutan, kalian tuh jangan asal pipis di mana aja. Jaga sikap. Apalagi kalau lagi datang bulan, mending jangan naik gunung. Meski naik gunung, jalan yang seperti biasa aja. Jangan sendiri-sendiri gitu. Terus jangan sompral. Iya. Kalian tuh beneran Sompral tuh Indonesianya apa ya? Sompral. Sompral tuh sompral. Sompral itu sompral aja. Sompral gitu. Iya. Kalian tuh jangan ngomong apa aja gitu, jangan ngasal ngomong. Jangan melakukan hal yang sembarangan. Iya. Oh my god. Karena di hutan tuh banyak yang Iya. apalagi udah sore gitu ya. Iya. Oke guys, jadi menurut kalian dari pengalaman yang dialami oleh teman kita, Kakak Hein Baigo, kira-kira bagaimana pendapat kalian guys? Coba kasih pendapat kalian. Udah segitu ya? Ya udah segitu aja. Kita cuma ngerasain kejanggalan cuma 2 aja. Itu ada buktinya. Video yang berbukti, Ya, video dan video. foto. Itu tuh kayak bener jelas. Kalian kan pasti udah lihat ya tadi. Nanti aku edit lah ya guys. Nanti diedit ya. Munculin di layar ya. Jebret. Oke jadi, yes. Pendapatnya kalian gimana? Dari ini dulu. Dari siapa dulu? Siapa dulu? Aku. Boleh sih. Mungkin aku kan pribadi suka dengerin cerita horor ya di internet, di podcast atau apapun ya. Jujur emang dari kelas 9 suka banget dengerin cerita-cerita horor. Tapi emang sekarang lagi nggak terlalu suka. Terus tiba-tiba aku mendapat cerita horor dari teman terdekat tuh gitu, maksudnya ini adalah sesuatu yang apa sih? Oh beneran nyata gitu gitu.
Iya, makin iya, yakin. iya. Iya, banget. kan kalau dulu Kak liatin di podcast YouTube dan apa kan mereka pengalaman orang luar, Iya. orang Jakarta lah, orang Manado lah, orang mana gitu, nggak ada orang yang benar deket Iya. dengan saya gitu. Jadi pas tadi dengerin Iya, ternyata benar. emang benar nih dekat Iya, juga bisa jadi. mengalami. Gitu. Apalagi kan kebanyakan orang banyaknya kalau mendengar cerita itu banyak yang gak percaya. Ya. Apalagi meskipun yang mendengarin ini kali ini mungkin gak percaya ya, tapi kalian coba deh satu kali aja gitu ke gunung gitu. Tapi ya biasa-biasa aja gitu. Kayaknya gak usah nantangin juga deh kalau Iya, nantangin. maksudnya jangan nantang. Maksudnya Harus ngerasain sendiri gimana enggak, tapi tempatnya. kita juga kalau misalnya naik gunung tuh jangan kayak mana nih gini nggak Oh, gitu. iya. Takutnya kan Beneran. Makin ya. Iya, betul. Kita harus coba ke gunung aja. Kalian kalau belum tahu gunung kayak gimana, beda banget ya sama Jaladri. Terus seorang Cililin apalagi guys. Curug Sawah ya. Ya. Oke, mungkin Beda banget. pengalaman, ada pendapat lain. Iya, ada Pendapat lain gimana? Bang Ajlan boleh tuh. Kalau Ya, nggak percaya cobain Daniel, aja Daniel. lagi. Betul banget sih kata Kang Rehan tadi ya. Ya. Jadi kita tuh awalnya emang awalnya saya tuh juga gak percaya gitu kayak masa sih editan soalnya buat para YouTuber gitu ya, subscriber tuh penting banget, jadi mereka tuh ngadain cerita gitu. Nah, Iya. tiba-tiba nih teman terdekat saya best set terjadi gitu. Wah, betul banget. Jadi kayak yang di YouTube tuh Terjadi juga Iya. di sekitar kita. Ya, apalagi ya yang Kang Ajlan ngomongin tadi YouTuber yang ngedit itu. Nah, kebetulan itu kita pulangnya itu kehujanan, gak sempet ya, gak ada sinyal mau HP juga. Nah, udah sampai rumah itu dia tuh langsung mau ngirim foto, tapi kenapa ini ada siapa gitu, langsung dikirimin aja. Nah, aku juga ngerasa kenapa sih mungkin teman aku diedit sama aku teh pakai AI atau apa, tapi gak mungkin Iseng aja gitu ya. sih sengaja ngedit gitu. ya, Tapi kayak ngapain juga ya? ngapain aja ngedit, soalnya itu teh udah kita sampai rumah langsung kirim foto, kekirim ini kan asalnya gak ada sinyal gak Oh, kekirim. ada. Oh, Nah, tapi- udah ada sinyal baru kekirim. Pas dilihat iya. kenapa gitu. Tapi kayaknya mungkin juga mereka tuh udah tahu salah satu dari mereka tuh udah tahu Iya. bahwa kejadian itu mungkin terjadi waktu Iya, itu. iya. Tapi kayak pura-pura Iya, gitu iya, loh. udah Iya. ngirim di buat Iya. buat ngasih tahu di tempat itu juga gitu. Temen aku sama yang belakang aku emang udah ngerasa awalnya itu kenapa ada apa sih, ada Ini suara sih. cewek yang teriak itu, kirain aku itu yang di track gitu, yang di atas. Aku Senang teh- gitu ya, senang. ya dia juga si cewek itu nyeplos ngedenger sama aku teh. Aku juga ngerasa ngedenger gitu, tapi aku teh gak ada apa-apa, kata aku teh dicari topik lain aja ngobrolnya. Nah, mungkin ya gitu, pasti ada gitu yang ngeliatin. Iya. Iya. Catatan juga ya untuk teman-teman semua, kalau memang ada pengen rencana gitu ke gunung, kalau misalnya ada ya di antara kalian yang menyadari hal tersebut, lebih baik Diam. dipendam saja. Ya, diam aja. Saya dulu. Tuh. Jangan langsung diceritain. Iya. Karena panik juga, semakin panik semakin Iya. suka ya. Profesional ya. Ya, Tuh. faktor pertama kalau misalnya emang diceritain di tempat yang sama, mungkin kalian bisa langsung panik. Ya. Terus kalian akan Hilang arah. mengeluarkan energi yang lebih Iya. saat kalian belum ada di rumah gitu. Iya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Pulang dong, Karena Kang. di gunung itu kan pas turun juga walaupun turun ya, tapi tetap pakai energi. Terus kalian nanti panik dan Iya, emang kekuras Sampai banget. di tengah-tengah ya. Emang kekuras banget energi gitu. Kalau kita panik. tuh, seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-temanku semua. Iya, benar. Telah Tapi menceritakan. gimana menurut Host sendiri, host Oh, sendiri. menurut lo sendiri ya. Oke, kalau Boleh nih menurut- pakai kepulnya dulu. Oh, boleh ya. Untuk memperdalami tema horornya? Yes. Tuh. Aduh. Oke. Kalau untuk menurut aku sendiri sih, sebagai yang berpengalaman di dunia gelap, hal itu tuh memang udah sangat sewajarnya gitu. Karena pertama ada dua kejadian hal yang aneh. Pertama tuh yang buang air kecil sembarangan itu tuh sangat fatal sih kalau menurut aku. Karena kalau di gunung itu
kalau bisa mending masukin ke botol aja. Jaga sikap, jaga. Iya. Bisa aku kesini ya. Iya. Daripada kalian ngompolin, Yang maaf nggak ya. jelas gitu ya. iya kayak pohon, batu, nah itu tuh takutnya si penghuni di situnya tuh kayak marah dan ikut menampilkan. Jorok nih. Iya, mereka juga risih dong yang kayak gitu Yap. juga. Kalau misalnya tiba-tiba diompolin kayak apa sih, nggak ada Berarti etika. belajar memposisikan diri aja ya kayaknya. Iya. Kalau misalnya kita diopolin kita juga pasti marah dong. Iya. Pasti, Iya. Itu yang terjadi sama Benar. mereka juga. Teman-teman harus hati-hati. Dan poin yang kedua yang menurut saya betul tuh ini yang cewek dia lagi Iya. datang bulan tapi tetap maksain buat pergi. Iya. Apalagi dia belum ganti. Nah, udah sih. Iya benar. Kalau belum Apalagi ganti, kan Jadi dia tuh. aku sih nggak nanya langsung kayak Oh, gitu iya. ya. Enggak, oh gue ya. Gimana sih kak? Sorry ya. Nah, aku juga nggak nanya-nanya dia itu nggak Lagi. iya misalnya dia juga bilangnya pas baru ngomong itu pas di jalan itu bilangnya pas pulangnya ya, langsung ngomong cenah dia bilang ih ini kenapa sih ieu teh nah lama-lama keneh cenah heganan nah masih keneh mudun jeung mengkot jaba jalannya itu jalan batu semua terus-terusan jaba aku teh lagi haid cenah. Iya. Baru ngomong. Baru ngomong Oh my god. Itu memang agak ini ya guys. memang Makanya aku jadi ada satu cerita deh. apa Tapi aku- sambungin aja ya. Tapi masa aku kan host ya untuk hari ini. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa Nggak sih. apa-apa, kita menerima. Bener nih, Iya, apa nih? bener. Itu nggak tolong apa-apa. bener ya. Iya boleh. Gimana cerita Kok dinyalain sih? Itu gua sumpah. cerita tentang apa? Ini ada terkaitannya Tadi dengan kan. datang bulan. Ada terkaitannya dengan datang bulan. Berarti kayak Gak ada part duit dua tau. deh. Aku tahu. Pasti Yang itu gak ada duit ya. Datang bulan. Bukan dong. Datang bulan habis duit. Bukan. Kan di pesantren. Bukan. Ini beneran kejadian dan sama orang terdekat sekitarku. Tuh. Jadi gimana nih? Emang kalian gak ada yang mau cerita nih hari ini Gua selain sih kakak mau Baibul dan Hein? Ada yang mau cerita lagi nggak? Kalau misalnya ada yang mau cerita, kita sama-sama. Gitu. Iya, sebenarnya aku ada banyak cerita, tapi kalau yang udah lama udah pada lupa gitu. Paling bener-bener, bisa aja ya. paling yang depan-depannya doang gitu. Iya. Jadi ada yang mau cerita lagi nggak selain kakak Baibul? Aku ada sih, tapi kayak tipis-tipis gitu doang. Iya, Nggak yang apa-apa, sampai tipis-tipis gimana mungkin. gitu. Nggak apa-apa, asalkan horor nggak apa-apa. Ya udah. Tapi gimana? Sok lanjut aja. Oke, semuanya. Sebenarnya ini Iya kenapa sih? Jangan nggak setakut itu nggak sih guys? Kalian yang nonton gimana? Merinding nggak? Guys, kalian ngelihat manekin nggak? Lihat manekin nggak? Oh, tadi. Itu di intro dong. Kita matiin aja ya. Ya. Oke. Oke, udah. Langsung aja ya, kakak Noel, Oke. kakak Heren. Jadi kita perkenalan dulu ya ke latar cerita. Emang Orientasi. Hah? Orientasi. Ya, orientasi. Memang kalau misalnya diceritain, aku tuh gak pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak gini. Amin, gak pernah, jangan sampai gitu kan. Tapi kan maksudnya kayak kalau dengerin cerita dari orang lain sih suka gitu. Nah, 90% cerita-cerita yang dari orang yang aku kenal gitu terjadinya di rumah di Purwakarta, di rumah nenek saya gitu. Nah, jadi kalau bisa digambarin gitu rumah nenek saya di Purwakarta tuh jadi semacam rumah di sisi jalan gede, terus kayak sampingnya tuh diapit sama sebelah kiri diapit sama hotel gede gitu. Aku gak tahu sih kenapa ada hotel gitu ya di tempat Rumah kayak harta ya. Maksudnya kayak siapa yang mau nge-hotel di sana gitu, bukan tempat pariwisata. Terus kayak di sebelah kanannya itu ada bangunan masjid. Nah, jadi rumah nenek aku tuh kayak apa ya, bisa dibilang lega ya. Apa sih bisa dari Luas lah ya. ya dari jalan juga udah kelihatan luas gitu. Soalnya dari ujung pagar ke ujung yang lain itu bisa sampai berapa, 10 meteran ada. 10 meter gimana ya? Kenapa? Amin, amin. Maksudnya Kak, dari sana udah bisa sih sampai ke TK gitu. Itu kan gitu ya. Terus belum ke belakang tuh jadi tanah nenek aku tuh dipakai buat bangun kosan.
kosan. Ya kosan. Kita betot ke kosan. lanjut. Nah, kalau emang bangunan rumah Nin aku tuh bangunannya memajang ke belakang gitu loh. Jadi kayak kalau dari depan cuma kayak beberapa meter doang. Jadi kayak pintu utama udah gitu doang gitu loh. Tapi kalau misal dibuka terus kita masuk tuh bisa jalan dari pintu depan ke belakang tuh jauh gitu loh. Jadi kayak lumayan luas kan. Nah, terus juga kalau gedungnya tuh lebih ke apa ya? Zaman dulu, bangunan zaman dulu gitu lah. Belanda gitu ya. Enggak juga sih, kali itu kan. ya, itu Enggak sih yang remang-remang. Oh iya tahu. Iya, jadi walaupun Yang waktu itu yang kejadian di ya di jadi video sebelumnya. lampunya tuh yang remang-remang gitu kan, apalagi di bagian tengah. Jadi kalau misal di breakdown gitu ada 3 bagian. Depan itu ruang tamu, tengah itu adalah kamar, 2 kamar gitu bekas buyut aku yang udah nggak ada sekarang, terus juga bekas kakek aku yang udah nggak ada juga gitu. Nah baru kesana aja dapur, terus ada dapur kedua lagi ke sana. Terus kalau dapurnya itu dibuka itu langsung halaman lagi ke sana. Ada kayak tanaman-tanaman Nin aku semuanya nanam di situ kan. Nah mungkin kalau ini tuh cerita-cerita dari keluarga aku yang lain. Pertama itu tuh cerita dari bibi aku, yang mana bibi aku tuh ini adalah anak bungsu yang emang dari dulu dia tuh paling sering nerima kejadian-kejadian kayak gitu loh. Iya. Iya bisa dibilang kayak gitu. Dia tuh pernah kayak apa ya, di satu saat kan kalau misalnya aku kesana tuh ya nggak setiap hari gitu kan. Ya kemungkinan aku kesana ada acara keluarga yang harus kesana kan. Jadi kejadian-kejadian kayak gini tuh kejadiannya pas kita bareng-bareng semua gitu. Oh iya. Gitu. Nah pernah pas itu tuh mau acara tahlilan buyut aku, bukan buyut sih, kakek. Jadi suaminya Nin nah, gitu. Terus kayak kita tuh mersiapin snack-snacknya tuh di ruang tengah yang bekas 2 kamar bekas yang udah dipakai itu. Nah tiba-tiba pas kita lagi ya udah biasa-biasa gitu kan ngebungkusin snack, terus ada budak-budak lihat kemana kan itu lah gitu. Terus pada sibuknya tuh di dapur, sementara di depan rumah tuh gak ada siapa-siapa tapi tetap dibuka. Jadi takutnya kan di sana mah itu kayak sosialisasinya gede ya. Jadi tiba-tiba pas kita lagi nge-snap kayak tamu datang gitu kan. Ya sekedar silaturahmi atau apa, jadi kita sengaja dibuka gitu. Nah tiba-tiba pas kita lagi sibuk-sibuknya bungkusin snack, bibi aku tiba-tiba kayak yang apa sih? Bukan bibi aku sih, lebih ke suaminya, om aku. Jadi om aku tuh yang notice gitu lah. Yang notice kalau si bibi aku nih tingkahnya aneh. Terus kayak pas kita sebenarnya aku nggak tahu kejadiannya yang persis gimana, karena kejadian tuh pas aku SD gitu kan. Oh SD masih kecil berarti ya? Nah aku tahu cerita gini tuh dari ya mereka langsung ngobrolin itu loh malam-malamnya. Tadi si bibi kayak gini gitu. Nah aku taunya kayak gitu, jadi aku mah nggak secara langsung lihat kelakuan gimana gitu. Nah kalau diceritain senang. Jadi pas kita lagi cerita gitu, bibi aku tiba-tiba lihat dari arah depan itu ada 1 orang masuk tapi penampilannya tuh aneh. Jadi kayak nggak tahu. Jadi dia tuh kalau kayak Sosoknya kayak mana? Kalau digambarin katanya ya, jadi kayak sosok cowok gak tahu mukanya kayak gimana, tapi badannya tuh penuh sama rantai. Oh my god. Beneran. Tapi secara fisik kelihatan. Ya kita nggak tahu, kita kan langsung kayak kunaon di gitu kan si orang lain. Kita langsung kan nggak dia gitu kan. Yang lain ya udah, yang lain juga liatin si bibi, liatin ke tengah ruangan gitu. Nah si bibi kan ngalamun dia terus kan dijelasin lah tiba-tiba pas ngalamun tuh astagfirullah saya gitu dia no kunaon gitu kan. Nah itu bukan apa ya, kelihatan kasat mata sama orang-orang. Enggak Oh, cuma sama si bibi itu. doang. Jadi kayak dia tuh tiba-tiba ngelamun diam gitu sambil liatin depan. Jadi kayaknya mas si omnya tuh mau lewat kan, jadi tuh kalau di gambar gitu kan kotak nih. Kotak di belah sini ada pintu buat ke kamar kakek, sini belah sini ada pintu buat ke kamar buyut. Nah kalau ini pintu buat ke dapur. Nah ini pintu buat ke depan. Jadi lanjut ke ruangan depan. Nah si itu mau ke kamarnya gitu loh. Jadi dia dari dapur jalan-jalan mau ke kamar, tapi tiba-tiba diam di tempat yang pintu. Nah si omnya tuh mau lewat gitu. Jadi kayak pas mau lewat dia kok diem gitu kan. Terus ya kenapa gitu. Nah kita lagi itu bang kayak astagfirullah gitu. Itu baru diceritainnya sore. Tadi ada sekarang. Setelah kejadian berarti.
aku nggak tahu sih kenapa, masa kak absurd banget kan, maksudnya kak tiba-tiba lihat kayak gitu datang dari depan rumah kayak penuh rantai sana, jadi kak ini tuh semua rantai, jadi dia tuh kak semacam di apa sih Dililit. dililit sama rantai, terus di belakang tuh ya udah kayak rantai ekor gitu, jadi si rantainya ikut jadi suara kelontang gitu lah. Oh iya. Tapi si Bibi doang yang ngedengernya, terus ya kak apaan gitu kan, soalnya langsung kak itu jadi pembahasan satu minggu, dan ya serunya tuh itu sih, jadi kayak semacam jadi cerita gitu lah kan. Gue punya 5 saudara, jadi 5 saudara ini kalau ketemu pasti ingat ya sih dulu yang kayak gini, ini yang cerita ini gitu. Di tempat yang sama ceritanya gitu lah, jadi kita kan dari dulu emang aku suka horor, kenapa? Karena saudara-saudaraku juga suka horor gitu, jadi setiap ketemu gitu tahu gak sih dulu pernah cerita sih Nen gini tempat itu ditunjuk langsung gitu kan Pak. Nah itu jadi salah satu ceritanya gitu. Terus aku gak tahu sih kesananya gimana lagi, tapi ya udah gitu, dia tuh bibi aku tuh lihat itu doang gitu, dia tahu langsung hilang atau apa, tapi kayak aneh gak sih kalau dibayangin tiba-tiba ada sosok kayak gitu kan, maksudnya kayak bukan semacam sosok yang umum gitu kan, bukan yang kayak apa gitu, tapi ini cowok banyak rantainya, maksudnya apa gitu. Iya sih. Itu sih yang bikin kak apa gitu, merinding ini ya kalau dibayangin gitu, maksudnya kayak kalau gue bayangin anjir, ya aku langsung ngebayangin sih pas nyeritain gimana sosok kayak gitu pakai rantai di belakangnya banyak, terus kayak penuh darah gak sih? iya katanya kayak bener-bener penuh darah, terus kayak suaranya tuh si Bibi tuh bener-bener ngedengar suara rantai yang kelut gitu, Iya. kena lantai Iya. gitu. Terus rantai bener-bener panjang sampai ke, jadi kan Pria dewasa. kayaknya iya sih, gak tau juga sih, pokoknya cowok aja katanya gitu, cowok ininya Kayak korban gitu. iya, gue gak tahu sih, pokoknya si rantainya tuh sampai keluar gitu loh. Jadi rantainya tuh kalau gak salah sana ada, bukan rantai yang apa sih yang biasa, tapi rantai yang Gede-gede. bukan Yang bulat-bulat gitu gini. yang ada cucuk cucuk kan. Oh iya tahu yang ada cucuk-cucuknya. Rantai Iya. iya. Kayak senjata bangun. Ya kayak gitu katanya. Senjata bangun gitu. Nah itu salah satu nih. Ya udah sih, cuma jadi perbincangan doang, nggak sampai yang kayak gimana palingan nenek aku tahu pada lokasi gitu kan, jadi yang dilebay-lebayin ya aku nggak, jujur nggak terlalu, ya udah sih gitu, soalnya gak ganggu kan, masa kak ya gue juga gak lihat gitu, yang penting gue gak lihat dia ngeganggu gue. Tapi nggak ganggu banget kan. Enggak, itu doang, dia Cuma- doang, bibi doang yang ngeliat. Oh. Jadi kayak nggak ada kejadian setelahnya yang tiba-tiba itu sosok yang Pertanda apa gitu. Enggak. Ya udah kayak gitu, cuman di saat itu doang. Terus yang kedua adalah apa ya, sebenarnya ini kebanyakan cerita gitu. Mereka lagi. Oh iya, kayak Iya. ini cerita bibi aku juga sih. Jadi latarnya itu adalah bibi aku tuh masih kuliah, dia tuh masih bukan kuliah, ada yang lebih ke apa ya, udah kerja tapi masih baru pertama kali kerja nih, jadi baru masuk kerja di sekolah SMA di Purwakarta gitu. Dia tuh jadi TU. Nah dia tuh pernah nginep di temennya, terus dia tuh kayak nginep di temennya H-2 tahlilan kakek. Kejadiannya sama pas tahlilan kakek, pas mau persiapan gitu. Setiap tahlilan ya. Betul. Jadi kayak si bibi aku tuh pulang malam Sabtu gitu. Kalau tahlilan tuh sekitar Senin sampai Selasa, aku lupa. Pokoknya dia udah pulang. Terus kayak pulang ya udah, pulang nggak ada apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba pas tahlilan, udah tahlilan malamnya gitu. Kayaknya emang didukung suasana deh ya. Jadi kayak pas tahlilan tuh mereka pasti nangis-nangis ya. Bisa kayak mikirin kakek gitu. Kayak yang anak-anaknya tuh masih kangen atau apa gitu kan. Nah malamnya tuh emang langsung pada ngelamun gitu loh, jadi kayak emang dari pas ngaji juga udah pada nangis kan, dilanjut malamnya dilanjut setelah ngaji tuh langsung pada maaf-maafan gitu kan, maaf-maafan sambil lanjut nangis. Nah malamnya tuh ya itu yang ngelamun, jadi pada Ngalamin kayak gitu. Nah tiba-tiba ya. nah Kok gitu sih? ya nggak tahu kan, misalkan aku tuh kalau kalian bisa kesana mah rasain deh misalkan Vibes-nya? vibes-nya, soalnya mau diceritakan misalnya nggak bisa ngejelasin vibes-nya langsungnya. Harus dirasakan secara langsung. Nah tiba-tiba bibi aku teh lagi di kamar sama suaminya. Nah suaminya tuh pas kita lagi diam-diam gitu kan, sebenarnya saudara-saudara aku sama aku yang lain tuh ya udah baik itu main Uno kan, tuh kayak yang teriak-teriak
kita tuh Rame kalau gitu. Aduh, ya udah saudara kan sekali setahun Salingnya gitu ya main-main ya. main-main. terus tiba-tiba pas kita lagi main-main ada bibir Ya. bibir aku tuh nangis gitu lah di kamar. Kan bibir tuh nangis terus dia kayak yang lagi Sial kau. kita yang lagi sibuk sendiri tiba-tiba kan, wah nangis lagi gitu kan. Kita mikirnya awalnya ya udah nangis lagi kemarin ingat deh Dikira yang tadi Tapi kali beda ya nangisnya. terus tiba-tiba omku gini, mah kak dia heula gitu kan. Terus kan mah teh kak nenek kan sabi. Terus kan kemudian aku datang, astagfirullah senah sih kieu wae gitu kan. Tapi pas masuk ke kamar gitu, buka kamar terus ya aya naon gitu kan. Anak teh ngiluan kayak ke kamar. Kamu juga Iyalah 5-an gitu kan. 5-an. Saudara Beneran, 5-an. Hah? Emang namanya seumuran. seumuran sih, beda 1 tahun. Rame kali. Nah pas gitu, pas dilihat emang wibaku tuh ya udah lagi nangis, tapi nangis tapi bari gini. Bari juga nangis gitu lah. Tapi bari ini kan rambut ya, bari gitu lah. Terus kayak centil ke suaminya gitu lah. Ya kayak gitu lah. Tapi nangis. Iya nangis. Nah gue itu baru pertama kali lihat. Kunaon gitu kan. Ke nanti kasur batu pas kieu orang itu. Terus dilanjut lah. Terus keadaannya mau maghrib. Jadi pas si bibinya tuh kesurupan tuh ya 10 menit, 15 menitan sebelum adzan gitu. Terus kayak nina aku tuh kita senang tangan panah orang tak apa panah lain ustad, tapi lu jago ngarukiah Biasa gitu ya. Bisa jangan itu si om nanti kesana soalnya satu-satunya cowok tuh cuma si om. Uwa gue tuh yang cowok sama AA gue tuh ke bengkel. Jadi di Purwakarta tuh uwa gue tuh kayak kerja di bengkel gitu. Apa-apain aja. Nah pas gitu Muasan horor nih. Bohong. Sok. oke. Ya Terus ini kayak perkorok. akhirnya datang kan si waktu ini tuh. Nah benernya di Rukiah ya di Rukiah Ya, alhamdulillah gerak. udah bisa gitu, udah langsung keluar gitu kan. Udah beres sih itu kan kita tuh cuma kayak ya makasih gitu kan. Nah sih setiap kumpulan gitu, setiap kumpulan pasti ada yang kayak gini gitu. Nah aneh nanti si Bibi terus beres terus adan berolong gitu kan. Nah kebetulan pas adan tuh uang gue sama Abe tuh datang baru balik dari bengkel gitu kan. Datang. Nah yang cowok tuh gue sama saudara gue yang cowok tuh ke masjid. Kita ke masjid, yang cewek tuh di rumah semua kan. Nah Ngeri kali. terus kayak sebenarnya kayak ya udah santai-santai lagi, udah beres gitu kita pikirnya. Terus tiba-tiba pas datang ke rumah itu udah ramai lagi, udah ramai lagi tuh lah. Terus kita pas masuk Aduh kenapa nih? buka pintu itu tuh udah di tengah udah dikerumunin baby gue kayak apa ya, saudara gue tuh yang cowok satu dia tuh masih ya beda 3 tahun sama aku kan, Lebih muda. lebih muda. Dia tuh tiba-tiba masuk kak, ya udah masuk lompat gitu mas. Nah tiba-tiba pas dia masuk tuh diusir sama semua tuh, dia tong kali sudah keluar gitu kan. Pas Kenapa itu? Karena mungkin panik ya. enggak coba Kenapa? pas dia Takut masuk kerasukan. enggak, pas dia masuk si bibi aku tuh kan lagi tiduran gini, dipaku sama mamaku, terus kayak temanin sama teteknya satu lagi, jadi kayak kakaknya mamaku kan, jadi lagi di pangkotnya bari di tengah. Terus aku lihat kepalanya, wajahnya gitu kan, dia tuh kayak pas saudaraku masuk dia tuh kayak ya gitu. Jadi Tunjukin ke kamera. ekspresinya ya gitu, jadi dia tuh sampai tiduran gini kan. Terus pas kita ketok Itu tok gitu kan, tok masuk. Pas masuk tuh si bibi aku tuh kayak gini. nyadar gitu ya. Pas saudara aku masuk tiba-tiba Tetap apa kan? aku saya. Gitu loh. Tunjukin ke kamera dong bukannya. Ya, Gini. di mana? Ke kamera dong. Nah, sih, tapi ya udah sih. Tapi lebih kayak senyum gitu. Senyum. Jadi kayak senyum liatin saudara aku yang masuk tuh gitu kan. Siapa kecil. lagi? Terus kayak pas gitu dia langsung berdiri. Terus kayak Kayak bangkit. pengen berdiri gitu, ditahan lah. Nah itu baru aku bersadar, oh disuruh keluar karena kesurupan lagi. Oh my god. Kisah Avenger. Terus ternyata pas kita di luar gitu kan, itu benar kalau dilihat ya. Ya kalau misal ada apa ya,
Kamera. jendela. Oh, jendela. Nah, kita kan di luar nih, kita langsung si saudara aku tuh langsung di luar sedukulan lagi kan. Jadi sekali kita keluar tutup kan, dikunci di dalam. Soalnya sudah dibukaan ke si bibina teh. Jadi pas kita di luar, Bibinya ditinggal sendirian. enggak, mereka di dalam, kita Oh. kadang kecil di luar semuanya. Kalau kecil, Oh berarti 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 ya. mah pengen ngebuka keluarga kamu yang di dalam. Hah? enggak mau keluar, mau ngambil anak kecil nggak sih? Iya, nanti di akhir ada reasonnya, ada alasan kenapa dia kayak gitu. Pengen Kita pas di ngebuka luar, itu kayak Hmm. gue tuh masih mikir, gunawan kesurupan deh gitu kan. Tapi nah, jika ngincar kan itu bukan apa. Terus tiba-tiba pas jadi tahu gak sih kan ini pintu. Nah ini gue tuh pintunya ada jendela. Iya. Jendela itu yang gelap itu. Jadi jendela itu dari luar yang gelap gitu. Gue baru sadar kalau ternyata bibi gue tuh di jendela kayak udah gini. gini, udah ngeliat. Heeh. Udah Jadi nongol kayak gitu. Pas kita di luar kan apa tuh kan? Gunawan gitu. Bari Pasti. dua klip, dua ngalamun gitu. Terus tiba-tiba kan om gue kan anjing kan ninggalin ke jendela kan. Jadi kan memang di jendela bibi lagi gitu. Itu loh, jadi kan lo tau gak sih muka? Iya tahu. Iya, muka di jendelanya tuh hitam. Nah, ada bibi gue gitu. Ih, itu karena tuh anjir naon gitu. Jadi pas gitu udah itu tuh rada lama kayak gitu sekitar 20 detik kan dia liatin keluar gitu. Terus asli beneran. Terus yang lain tuh sengaja gini. Jadi kayak udah dikunci ya udah gitu. Uang gue tuh ngomongnya gini. Saya antepkeun gitu. Hayang ningali. Hayang naon sih gitu kan. Jadi antepkeun lah. Tadi antepkeun ya udah cicing gitu. 20 detikan. Jadi pas udah 20 detikan masuk lagi. Nah, posisinya tuh di ruang depan tuh ada 4 kamar. Kamar nin gue, kamar yang dulunya dipakai sama bibi gue yang tadi yang bekas susupan di depan gitu kan. Di belah sini kamar yang bekas AA gue. Di belah sananya bekas buyut gue yang gak dipakai lagi. Nah, ada kan dua cewek saudara aku tuh sama bibi di kamar yang sebelah kiri. Bibi aku tuh bawa anak kecil. Orok. Orang kayak cobainnya pokoknya mah Kelas sabaraha. karek sebarang tahunnya gitu. Kayak dia tahu pokoknya sekitar baru 1 tahun kumaha pokoknya masih dikit kita. Nah, tiba-tiba pas kita lagi di depan gitu kan. Saudara aku kejar gitu. Kayak nih gitu kan. Dua angka. Bukan astagfirullah naon gitu. Ternyata si bibi aku tuh ngadobrak. Ngadobrak lagi. Pintu. Ngadobrak pintu nah. Jadi kayak bibi aku tuh yang di luar, jadi kayak bibi aku yang bawa apa sih bayinya tuh di luar dulu sebelumnya kan. Jadi sementara saudara aku yang cowok yang cewek ini dua langsung disuruh ngaji pas maghrib teh. Terus nggak ngaji sana, kita sudah misi ada masa di beneran. Jadi mereka di luar teh di kamar bari ngaji gitu. Nah kalau bibi aku yang bawa anaknya tuh habis dari dapur, habis apa sih? Lain masih bikin susu. Kenapa dia tuh gak pakai ASI? Kenapa? Soalnya dia tuh habis dari apa sih? Umroh. Jadi anaknya tuh dari kecil udah gak dikasih ASI. Jadi kayak lahirannya tuh kebetulan dia tuh mau hajian. Tapi itu apa ya? Bukannya kalau misalnya ada cewek yang punya anak nih, gak dikeluarin air susunya katanya bisa jadi kanker payudara. Betul. Kayak gitu. Ya kan? Tapi Terus kayaknya ini- di sana mah tetap dipompa deh, nggak sampai. Dipump itu ya, nggak didiemin. Oh iya, tapi yang Dipompa maksudnya kan, buang-buang gitu ya. anaknya mah tetap pakai susu formula. Nah, dari dapur kan. Terus dia tuh datang. Bibi aku teh kenapa bisa langsung menjauh dari jendela? Soalnya dia tuh lihat dia itu bayinya. Bayinya tuh dia lihat langsung dideketin. Dia tuh kayak pengen itu loh, pengen bawa. Pengen ngambil. Nah, yang lain mah kan langsung nantong gitu kan baru ditahan tapi kuat Si uanya mah boleh. enggak si Giga tetap rek naon sana gimana dan budak abi gitu kan kasih nya Yang makin Ya, atuh hitung gitu. gitu ya Biasa. tapi ku uwa gue nu lalaki teh nu anak kedua dibayar kan sok sana yang ningali kudu kumaha sampai seserian no maksudnya juga nya uwa orang mah lebih ke eta ning jian Santai aja gitu santai Gak bisa kayak gini aja gitu. maksudnya ya udah baik itu terus non beres tinggal itu tapi bibi ulang awal nasi awal lain awal nasi lebih ke Gak mau. ulang laut gitu kan sianya tiba-tiba dipulageun kumaha gitu kan mikir nanti gitu siapa diceritakan teh no udah abi mas sana alim sana dikasih kan kumaha tiba-tiba di atas langsung dipulageun sana kan
kalaur Oke, gitu. leres. Leres. Oke, Lebih ke terus. khawatir aja kali. Iya benar. Nah. Ya ibu lah ya. Bibi aku teh naon ya. Ya langsung masuk ke kamar eta. Ke kamar nu dua saudaraku teh ke ngaji. Jadi pas masuk si bibi aku juga ikutan eta geuning ikutan nasi hayang asup. Jadi pas ditutupan didobrak eta kok tiluan. Ku bibi aku keur mawa baik. Jadi dalamnya ya Qur'an pantep. Jadi bibi aku teh kayak kana. Astagfirullah. Wah, Kok diketawain sih? Ya masalah lucu sih kalau dibayang-bayangin. Soalnya saudara aku juga kan langsung katanya langsung ikut bawa ikro gitu bawa Al-Qur'an gitu ya. Bari badan aja nen gitu kan pasti. oh itu sih bibi yang itu masuk ke kamar Iya. ngedobrak. Oh berarti sih posisi yang bibi yang gendong anak tuh ada di kamar gitu sambil yang mengaji itu. Kayak gampang sebutin namanya. Sebut aja Di lah. Opin pas lupa. Nah, terus di itu Tino bawa anaknya nyambi tututnya di dalam itu bari bawa anak bari nahan supaya jadi dobrak kayak di Opin di luar. Terus orang bisa ngelawan di luar. Buset. Astagfirullah setelah gitu kan bari Si kuat ya sama dia. Dia ngomong Yang nggak? kesurup. Dia ngomong nggak? Enggak, Kayak dia ngomong apa? Enggak. Enggak, maksudnya cuma seri wae kayak sedikit lah. Nah, Mirip. Alhamdulillah. Udah aja. nah, kenapa bisa akhirnya gak berhasil didobrak gitu ya? Panis video. Eta AA orang datang dengan sok beraninya dia kayak anjing siapa dia orang lawan orang nggak gitu. Buat Iya, anjing. heeh. Alas ya. Apa terusnya dan juga ngajak Menantang gelut, gelut, heeh, iya. ngajak gelut. Cenah ayana orang gitu udah mau diladenan cenah gitu kan. Tapi cek orang teh tetep we kayak ayo kada senanan lawan orang cenah tong warina ka si bibi Bocil. gitu. Ya di dinya we bibi orang tuh pada diga no seserian gitu kan. Nah di dinya we kesempatan. Jadi si bibi orang di tuti jeung saudara-saudara teh langsung keluar ke teras ya orang di dinya gitu. Jadi jalan kali cerita tadi ke Si Bina belum sadar kan? Si Bina belum. Oh my god. Sadar tuh jam 8-an. Jadi kita panjang atuh. Dan di sorenya. di sore. Bulu atau sugarnya. Nah, Bulu kan. pas gitu kan. Akhirnya mah Kayak langsung terus. datang Jangan Kenapa Iya. pengen ngambil cewek? Ngambil anak? Jadi akhirnya ya si bapak-bapak yang tadi dipanggil sebelum maghrib kita datang di kan. Rukiah wadinya kita mah nunggunya di masjid. Kita ke masjid. Lo bayangin di masjid ke barudak ke ngaji orang make daster, make aya nu mawa ieu kan saya jika nu babawaan ka mana gitu terus di teras cicing ya. Ka mananya ayeuna bobo di mananya gitu dah. Sieunnya di kamar oge gitu kan asa ka. Ya bayangkan yang lain nu ngaji gitu. Terus kayak gue ngapainnya di sini gitu. Terus dia kak setelah beberapa menit dipanggil di ku si bapak nate terus biasa dah biasa dah dia kalau itu masih tak masih sih no terus kan tadi maghrib ngomong gitu terus biasa dah terus aman gitu deh kan jadi orang kak yakin nih gitu terus kita ya udah daripada kemana-mana gitu kan saudara di masjid di teras atau naon kita langsung deh kak datang ya udah bibi aku teh kan tiduran nah udah wes itu tengah masa kak kita akhirnya di tengah rumah gitu bareng-bareng gitu walaupun kayak sempit-sempit tapi sebenarnya baik gitu akhirnya besoknya dua orang ngedatangkeun nu beneran ngarukiah Ngedatangkan maksudnya? iya kayak manggil Bisa. yang beneran bisa gitu masa kan yang spesialis rukiah gitu kan kalau tadi kan Pak Ustadz yang tadi mah Abal-abal. cuman bisa Abal-abal. doang cuman bisa maksudnya dia Nahan. tahu hafalan cara rukiah anak kan kalau yang sekarang mah besokan itu benar-benar yang emang spesialis rukiah gitu cara rukiah kumaha terus kan metode-metodenya kumaha gitu akhirnya kita sekeluarga rukiah Sis tapi keluarga. raman tuh sih masa kan Bocil. ya gue emang ada naonan Masih bocil kan? orang masih SD nah akhirnya di rukiah terus saya diceritain karena kayak dia tuh cewek yang apa sih yang nempel di BOP dari rumah temennya kan sebelumnya nginep kan Nabi Bakar itu cerita jadi di rumah temannya tuh di belakang rumahnya tuh kayak ada pohon segerombolan pohon terus tapi dia tuh lihat pohon-pohonnya tuh kayak pohon pisang padahal kata temannya itu bukan pohon pisang maksudnya kayak Pohon apa?
Gak tahu, pokoknya bukan pohon pisang, tapi bibi aku tuh pas lihat tuh kan, ya udah pohon terus ada yang panjang-panjang kuning gitu lah, ya kan pisang ya mau ngapain gitu kan. Tapi kata teman tuh bukan, dari situ kan ternyata emang cewek, ya tahu lah ya itu yang suka anak-anak gitu kan. Ya, Jadi makanya yes. si bibi aku tuh Pas ya, Yang mana satu? Yang si bayi itu diserahin nggak pas? Enggak. itu? Enggak. Oh. soalnya kan yang kata aku mah sok pasitin tinggalin gitu kan, tapi biar aku mambungan Tetap gak mau. ke orang naon gitu kan, nah Iya. kaburnya ke kamar, itu tadi pas dorong gitu ya. Oh si bibi yang itu kabarnya ke kamar karena mungkin takut kan. Maksudnya kan Oh, iya, dia iya, tuh pas ngerti. dihadang sama biop itu deket kamar, jadi belakang tuh pintu kamar, Jadi masuk. langsung Refleks, masuk aja refleks. pintu masuk kak, Iya. saku dari dorong Gitu. Oh gitu. Terus ending. ada cerita bibi aku tuh kenapa bibi aku tuh bisa lihat kayak gitu aja. Tolong dong itu yang bener. Katanya jadi bibi aku tuh semacam udah nikah sama misalnya Perjanjian. enggak bukan Nggak perjanjian lah, masa perjanjian. jadi kayak dari dulu dari kuliah jadi Serius. kayak dari Berarti diperkaos SMA. sama ini dong, sama Ada ceritanya kayak gitu enggak ceritanya kayak gitu jadi si iblis nanti bukan iblis ya jin lah ya. jin itu ya jin Dia cowok mungkin setan lah. enggak sih jin cowok gitu kan jadi Jin si Nyemona jahat. tuh udah apa sih masuk ke tubuh si BOP tapi bukan yang ngerasukinnya loh. Jadi dia tuh si jin cowoknya pas pertama kali lihat langsung suka. Jadi dia tuh langsung Pandang pertama iya. lihat dan langsung suka. ya. Pas di sana jadi si jin cowoknya tuh bibi aku tuh apa sih lebih ke iya sih sebenarnya kayak dia tuh agamanya kuat gitu kan, ngaji bisa gitu kan, sholat 5 waktu nggak pernah tapi bibi aku tuh apa tuh sih yang Gen Z yang kayak ya udah dia sholat terus kayak dia ngaji gitu, nggak sampai yang kayak kehidupannya tuh sampai kayak Kayak Islami Islami banget kan. Masya Allah. Ya tetap aja gitu dia kayak main malam-malam gitu kan, pas itu kan. Nah setelah beberapa bulan sana ya karena nggak diusir-usir sana jadi kayak si jinnya tuh merasa nyaman dan Siapa? akhir si jinnya Nyaman. kenapa bibi aku bisa lihat karena jadi kayak dibantuin sama si jin ini. Kayak dibukain gitu ya. Terus bibi aku tuh dibukain sukmanya kan. Hijab. Sukma. Bukan hijab kerudung ya. Sukma. Ya sukma. Jadi kan tubuh kita tuh kebagi 3. Ada sukma, ini sama ini. Iya. Nah 3 ini tuh satu Ini teh apa? Aku lupa namanya apa aja. Ya, pokoknya Ini sukma ada 3. Iya, salah satunya sukma. Iya. Sukma, wama bukan wama apa ya? Wirama. Wirama. Wiraga, Wirama. Tapi bukan wiraga. Itu ada 3 ini. Hah. Nah dari 3 ini tuh satu yang waktu kita tidur, ini tuh kayak alam bawah sadar tuh kan. Iya. Itu tuh yang pergi kemana-mana. Oh. Kalau misalnya nggak balik lagi nanti mati, yang itu kan. Nah terus yang tadi apa Sukma itu tuh yang bisa ngelihat tuh nggak salah. Iya, kayak ngebuka. Berkaitan dengan Oh, ya, iya. ya. Nah satu lagi tuh aku juga lupa namanya. Maaf ya, aku juga lupa namanya. Cuka. Intinya itu tuh kayak duplikatan kita yang dihasilin dari baca-bacaan. Oh. Kayak Bismillah, wiridan. Oh. Maksudnya ada 3. Bisa kamu baca Bismillah 1000 kali, nah nanti tuh bakal muncul Bismillahnya? duplikat. Enggak, muncul kamu mirip kayak kamu, Iya. tapi versi Bismillah. Ya, Oh. dari hasil bacaan gitu. Berarti Bismillah itu berbentuk kita. Iya. Terus ngelindungin. Itu tuh hasil, iya. Oh. Kayak gitu. Jadi maksudnya baik sama Tapi kita. melindungi. Iya. Tapi nggak main apa lah, main apa? Main apa Melindungi. Tadi kamu Baik. Oh baik, ya baik Ya lah. baik lah. Bacaan baik lah. Berarti itu tuh memang bermanfaat juga gitu buat Kayak ngejagain. Hmm. Dan itu juga kalau sama orang yang soleh kan bisa ada. Oh. Jadi kayak ada 2 gitu loh, kamu tuh bisa telepon kayak kage buncit. Oh. Tapi ya, tapi itu maksudnya orang Yang- yang baik orang yang soleh itu maksudnya yang kayak bener-bener mendalami gitu ya. ya iyalah. Ya gak mungkin kayak misalnya oh dia soleh banget nih kelihatannya, gak mungkin itu Ya cuma KDA doang masuk. Iya, bukan yang Dari hatinya gitu kan. Iya, Harus yang bener- kayak benar-benar bener-bener mudah deep gitu. gitu ya. Dan juga waktu baca-bacaan bismillahnya juga harus benar dong. Si Iya. panjang pendeknya, Pronunciation, ya pronunciation-nya. Iya. Benar, bahasa Arab tuh kalau beda pronunciation kan beda. Beda arti. arti, ya. Kayak contoh ini nih, aku ada satu contoh yang kalau misalnya ini dipendekin atau dipanjangin artinya yang beda. Menghina Tuhan. Enggak, ya sih ada. Ada gitu. kayak gitu. Kayak contoh nih,
kalau misalnya kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau himnya dipanjangin itu artinya jadi yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Nah kalau misalnya himnya dipendekin artinya jadi saudara. Maka ada silaturahmi. Ya. Silaturahmi itu dari itu sama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya silaturahim ya, gitu ya. rahim, rahmi, Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Nah kalau yang Bismillahirrahmanirrahim itu kan himnya dipanjangin. Nah artinya jadi maha pengasih dan maha penyayang. Nah kalau misalnya nggak dipanjangin, rahim, silaturahmi, ya rahim, silaturahim, itu tuh artinya jadi saudara, dulur, saudara. Begitu. Makanya kalau baca Quran atau baca sesuatu yang bahasa Arab harus betul sebanyak-banyaknya. Karena kalau enggak, ya setahu aku kalau misalkan baca Quran tapi salah, itu tuh nanti jadi Kalau anak gundul gimana? ya Arab gundulnya harus belajar dulu. Jadi Wah, Aku juga belajar Jadi gunung. penyerang ke kita gitu. Iya, jadi menyerang lagi ke balik. Iya, aku Kalau belajar salah. Arab gunung. Kitab kuning. ya kita kuning. Gitu guys, Ya. makanya kalau misalkan baca Quran tuh harus benar-benar gitu si panjang pondoknya. Jadi jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti jadi kayak Betul, betul. jadi kan. Ngomongin dia yang tahlil tadi, kenapa ya aku dulu itu suka banget tahlil? Kenapa banyak orang bilang katanya kalau makanan yang tahlilan itu si pati rasanya udah nggak ada, benar gak? Maksud pati rasa apa? Kayak rasanya tuh udah nggak kayak aslinya, kayak udah diambil. Misalnya gini nih. Misalnya kan Nabati yang biasanya harusnya Manis banget. rasanya kayak gini. Dia jadi beda. Ada hambarnya. Iya. Nah itu tuh nyambung banget sama cerita temen teteh aku. Nah temen teteh aku itu emang bapaknya itu udah meninggal. Terus kalau waktu malamnya itu lihat makanan itu udah siap, jajanan itu yang biasa nabati yang dimainin itu kayak lagi dimainin sama itu nih, lagi dimainin sama itunya, sama yang meninggal itu. Nah bener loh, emang jadi makanya kenapa kalau coba nanti kalian kalau ada tahlilan gitu cobain makanannya beda gak? Soalnya kebuktiin juga sama aku. Kira-kira hidangan atau makanan yang disuguhkan saat itu juga misalnya kayak Atau pas kerupuk naik, atau pas snack pulang. gitu. Atau makanan berat? Bukan hidangan yang buat abis tahlilan kasih Hidangan. Oh, Hidangan mie. bestek. Oh, Mak. ya gitu. Karena aku juga ngalamin langsung waktu SMP. Aku tahlilan tetangga. Pulang-pulangnya aku buka nabati. Gak ada satu, bener gak ada satu. Kirain aku mah udah refleks ya. Saya nyebutnya coklat. Kata aku ini mah mungkin salah produksi, kata aku gitu. Tapi Positif. udah positif tinggi, tapi emang rasanya udah beda gini. Ya makanya suka beda gini. Ada rasa tersendiri ini berbeda sama kalau makanan tahlil sama yang beli sendiri. Beda kok. Tapi Indomie aku sama. Beda berarti. Beda mungkin. Beda. Oh iya. Berarti baik. baik. Nggak tahu tuh, aku soalnya emang banyak yang bilang gitu. Katanya. Katanya. Lanjutin yang tadi. Aku mau lanjutin cerita enggak? Ada yang Tapi Aku juga punya kamu udah beres itu. tadi Aku kan pas- cerita belum? Aku juga punya pengalaman pertama melihat pertama dan terakhir pokoknya itu terakhir pokoknya aku gak mau lagi. Ini terakhir. Sing. Gitu ya. Tadi mana airnya? Siap. Oh my god. Wah, Di ini aja disingkat aja. Iya. Dipadatin aja. Aku Pokoknya juga mau nggak. cerita dipadatin lagi. Si jinnya itu kalanya berdiam-diamnya di rahim. Jadi di rahim bibi aku. Ya karena di Karena emang Kaos. lagi tengah. Gila, memang Aisyah di kaos lah. iya bisa. Tapi Kamu? tapi kalau itu udah berlangsung terus lama-lama terus dilanjutin kayaknya Anaknya. Nah, itu. tapi Tahu kan kan? bisa mungkin anaknya itu masuk ke kaum manusia atau kaum mereka gitu ya sih. Emang. Ini Karena ada perjanjian gitu. tapi kan asli. Bentar, kalau misalnya kalian berhubungan seksual. Maaf ya guys, ini aku sudah mencoba untuk mensensornya sebaik. Bahaya terus sensor. Ya intinya Pak, kalau kalian berhubungan seksual nanti sama istri kalian mungkin ya. Ewita. Iya. Dan kalian gak bacaan dulu, gak baca Oh, bismillah, iya. gak baca Oh, doa. iya. Nanti Kan ada doa ikut, khususnya buat sebelum berhubungan Betul. Iya, ada. kan? Nah nanti jin, setan, ikut. Kumpul. Oh, ikut bareng-bareng. Oh my jadi god. beramai-ramai. Tapi tanpa berat terasa gitu ya. Iya nggak kerasa dong. Ya, kerasa Tapi juga nanti tuh aja. ikut gitu. Ya, Jadi waktu kerasa dimasukin geng-geng tuh, maaf ya, waktu dimasukin tuh
si alat kelamin pria, si iblis, setan atau jin ini tuh termasuk juga kalau kan baca doa. Nah biasanya efeknya tuh efek sampingnya apa sih? Pertama, HIV. enggak lah. Anaknya bisa cacat. Oh Anaknya my bisa God. cacat. Kalau misalnya kalian gak baca doa, terus kalau nggak cacat, anaknya jadi badangor, Bandel. bantangor. Bantangor. Ya bandel. Bantangor tuh Ya. gitu. Karena nggak baca doanya waktu. Gue kira Ivan juga. Berarti gelar Bisa jadi. Nah, Jangan-jangan NBA. NBA itu Married by accident. Astagfirullahaladzim. Bro, lanjut. Ya maaf ya, lanjut. Jangan tahu nabraknya kayak gitu ya. Rame-rame gitu. Iya, aduh ini harus disensor nah, ya. kan itu ya tadi di rahim bibi aku. Nah, jadi awal tuh bibi aku tuh terkenal karena pemberani. Anjir, wanita pemberani. Correct. Dia pernah di rumah ini aku itu sendirian gitu, kayak semingguan sendirian. Ya udah gitu, gak ada apa-apa gitu. Sementara kan yang lainnya udah tahu yang ini, dia soal dia soal itu, jadi kayak mereka tuh nggak mau banget sendirian. Nah, bibi aku juga kayak apa ya, berani banget kalau misalnya udah keluar malam-malam sendiri. Benar yang pemberani itu loh. Nah itu alasannya kenapa, karena bibi aku tuh ngerasa kalau dia sendiri ya udah dia punya teman ya. Temannya tuh si Gita nih. Jadi si Gita itu menemani. Jadi lo ngerti gak sih kalau misalnya lo dari sendirian, misalnya di sendirian, misalnya sendirian di rumah kan. Nah kan kita tuh kalau nggak mau takut tuh itu ya bayangin punya temen ini. Itu Gak mau gue. Enggak sih, ya kayak kalau kita udah tahu kan, misalnya di rumah ini udah tahu ada mama gue misal, tapi gue gak lihat, tapi gue tahu ada mama gue, ya gue bakal berani aja kan di rumah ini. Tapi kalau misalnya di rumah ini ya gue udah pikiran kayak ya udah gue sendirian gitu. Kadang-kadang kan kayak takut. Nah bibi aku tuh gitu, jadi setiap sendirian dia ngerasa ada teman, jadi dia kayak ya udah dia berani aja sendirian gitu kemana-mana. Nah itu tuh si Gita tuh yang nemenin gitu sampai bertahun-tahun lo bayangin kan. Sampai sekarang. Enggak, sekarang udah itu dia langsung penakut sekarang pas udah di Rukia. Jadi kayak Udah keluar dia. udah keluar, dia udah nikah. Pengaruh gitu ya. Nah, oh iya aku lupa kalau misal pas kejadian ini tuh dia tuh masih belum nikah, jadi lebih Masih ke perawan. apa ya? Jadi sama suami yang sekarang tuh masih tahap buat Ta'aruf. persiapan. Ta'aruf. Pas itu. Jadi pas si bibi aku tuh setiap ketemu si suami ini dia suka kayak sakit bagian bawah perutnya gitu. Oh, Jadi gara-gara Jadi si panikan. si jinnya tuh merengek-rengek. Nah, gitu, Jangan kayak gitu. direbut main. Jangan dong ini mah. Akhirnya Yang udah. harus diri ya atau kas mana? Waktu ketemu sama calon Jadi suami, Benar. suka tiba-tiba sakit. Iya, jadi kayak suka Karena kan katanya di dalam gitu. Lama kok. Nah akhirnya mah ya udah di Rukia besoknya hilang. udah Lepas. akhirnya bisa masa kak udah normal gitu, akhirnya nikah. Dan ya udah sekarang bibi aku kayak benar penakut, kayak ke dapur aja pengen ditemenin gitu. Kalau dulu Dulu mah ya sendiri aja gitu lah. terima kasih kakaknya. Cerita hebat guys. Apa nih apa sih? Seru banget. Hai. Ya, sebenarnya guys. Oke, sekarang Next kakak siapa? Oh, Kamu nah dulu. jadi aku itu Jel. mau ceritain tentang pengalaman aku pertama ngelihat gitu. Pertama-tama gitu aku nggak ngerasa kayak emang sih aku tuh nggak kayak orangnya nggak percaya gini, nggak percaya tapi emang percaya gitu ada kita itu Aduh, gitu percaya nggak percaya? perbandingan ya, percaya nggak percaya. Nah sebelum aku punya rumah di Ciledug itu kan aku tinggalnya sama nenek aku ya, rumahnya emang rumah di pinggir dekat sama sungai Waduk Saguling. Nah di depan rumahnya itu kan pinggirnya itu rumah itu ketutup sama ini gini pohon bambu ya, ya kan. Terus di apa sih di bawah-bawah depan rumah, teras rumah itu banyak daun-daunan gitu ya. Nah, pertama cerita itu nenek aku kayak nyerita gini sama aku bahwa setiap jam 1 itu selalu ada yang sakit. Nah, benar banyak yang bilang nggak ada makhluk yang bisa ngebantu, ada yang enggak gitu. Ada yang Rajin banget. yang rajin. Ya emang benar setiap pagi itu udah bersih loh. Wah. Makasih. Makasih Iya ya. emang benar, emang makasih. Tapi kadang juga kalau enggak gitu ada yang jalan gitu disadakan, terus ada yang ngetuk pintu gitu. Nah makanya nggak tahu sih, nggak tahu aku berapa kalinya mah
tapi aku juga ngerasa emang bener sih. Terus setiap nenek aku ngelewat di depan rumah itu, di bawah pohon kan, di bawahnya itu pohon bambu, selalu ada ini asap rokok. Asap rokok. Nah, di depan rumah aku itu kan pas-pasan banget sama pohon randu. Pohon randu Apa? Pohon randu itu pohon yang buahnya itu buat ngisi bantal kasur. Oh iya, Gede gini, kapuk. pohon gede, Kapuk. kapuk ya, randu gitu. Nah, dibayangin ya pohon randu itu kayak tangan gini loh, tapi itu udah bertahun-tahun, udah dari aku lahir juga memang udah ada itu. Kayak bentuk tangan cekar gitu. Nah, Bentukan bentukan pohon. Nah, di situ aku pas awal-awal punya rumah di Ciledug, aku tuh main ke rumah nenek aku, pulangnya sore maghrib. Nah, pas mau pulang aku belokin motor kan otomatis harus ke lewat pohon itu. Nah, aku tuh diem dulu nungguin teteh aku. Ternyata aku kayak ngerasa pengen ngelihat pohon itu, tapi aku tuh kayak nggak ngelihat pohon itu tuh udah pas-pasan abis maghrib ya. Tapi mata tuh pengen ngelihat terus gini pohon iya, itu. iya. Ngerti. Padahal dari jauh gini. Nah, aku ngeliat pohon itu kan ada yang tadi ceritain cewek gitu. Pertama aku ngeliat kayak satu, aku tuh kayak selewat gitu gini. Nah, terus aku kayak ngefokusin lagi, kenapa makin banyak kata aku tadi. Aku mah diem aja, langsung aku lari ke rumah nenek aku. Nah, aku tuh pura-pura biasa aja. Pas besok, iya ditinggal motor sama aku dekat tadi lapang gitu. Kapan itu tuh kejadiannya? Waktu Kejadian waktu aku mau ke kelas 10, rumah itu udah baru jadi. Belum lama dong. Hah? Iya, Berarti udah lalu. Udah lama. Nah, udah aku lari ke rumah nenek aku tuh pura-pura biasa aja. Nah, pulangnya aku biasa, aku yang bawa motor aku saking gak kuatnya udah lemes, udah keringat dingin, aku udah gak bisa apa-apa. Nah, udah sampai rumah, aku nggak cerita apa-apa, aku diem langsung tidur. Besoknya aku langsung sakit. Oh my god. Langsung sakitnya itu tiga hari 2 malam gitu. Nah, ini susah ya. Nah, itu pengalaman pertama dan gak mau lagi. Tapi ternyata makin lama sekarang udah berapa bulan ya? Udah tahun 2 kemarin tahun gitu, ya? udah tahun kemarinnya pohonnya udah enggak ini, udah tapi dari awal itu teh pohon teh kayak ngehalangin gitu. Nah, pengen dipotong tapi yang motong selalu sakit nih. Nggak bisa dipotong. Tapi sekarang si pohonnya itu udah kropos gitu nih. Makin lama Jadi udah tumbang sendiri? Sekarang nggak ada. Oh my god. Makanya sekarang aku nggak kayak ngerasa apa-apa. Tapi aku juga ada cerita yang di rumah aku yang baru sebelum aku Oh iya. sebelum rumah di Tahu, rumah aku Ciledug, pernah. sebelum ditahlilin, didoain gitu, syukuran rumah. Nah, rumahnya itu kan kayak baru gitu. Kan sebelum ada ibu aku hidupnya cuma teteh aku, paling adik aku di rumah tuh. Nah, teteh aku kayak kuliah, aku udah pulang sekolah, udah masak. Nah, tahu nggak posisi dapur aku kan ngehadap ke sana, ngebalikin tengah rumah, ya kan? Belakang dapur itu kan ke sana teh langsung leuweung sama sawah. Kucing. Nah, kesana tuh hadap kesana tuh leuweung sama sawah. Iya. Nah, aku tuh masak mie. Oh iya. Dibukain Tapi gitu aku kan. pernah dengar cerita ini. Enggak. Nah, sore-sore kirain aku ada teteh aku udah pulang gitu, tapi nggak dengar suara motor, kan aku teh naik kayak ngemanggil nama aku. Aku juga cerita ke nenek aku biasa aja, cina berdoa aja. Ada ini tanahnya juga tanah yang buyut-buyut nenek aku ini, buyut-buyut tanah dulu. Bisa namanya Cimahi kan? Suka diparokin gini, diurusin. Ke Cimari. Nah, itu teh sok mah ngadoa da leluhur oge da nu punya tanahna cenah moal naon teh aku. Nah, udah itu tuh aku lagi masak ini kayak ada yang memanggil aku tuh udah ngefek ke belakang gitu, gak ada siapa-siapa, tapi aku tuh kayak cerita kirain teteh aku udah pulang, ternyata gak ada siapa-siapa. Aku mau udah bawa mie langsung ke kamar. Di kamar itu kayak aku tuh diem, gak bisa tidur, gak bisa apa-apa, aku tuh diem terus kayak mau nelpon juga kayak gak bisa apa-apa, pengen diem aja, mie juga nggak sampai dimakan aku tuh gitu teh.
itu teh pengalaman pertama game di rumah aku lagi sendiri itu teh. Nah itu tuh nggak 1-2 kali, kadang malam-malam kalau di dapur suka ada ini kayak ada yang tau gak sih yang Di belakang. yang ini kadang ada yang ngetuk itu, terus kadang ada di dapur kan kalau suara apa sih yang nyiksikan tek 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 suka denger kata aku teh aku mah kadang aku mah biasa-biasa aja kayak nggak ngedenger apa-apa. Kalau suara mah pasti sih aku kayak nanya-nanya ke guru ngaji aku, emang sih itu mah biarin aja kalau nggak ngeganggu banget mah gitu. Karena Udah di pasti sekitaran tuh kalau ada. suara mah pasti Ada. iya pasti suara mah. Di sini juga mungkin Kalau Iya sih, emang nggak pernah sih. kalau ngelihat penampakan itu Kan nggak kelihatan. kalau lagi ngelihat penampakan itu berarti kita lagi apes. Kita imannya lagi kayak lemah gitu. Itu si energi itunya makin naik. Nah, kita kalah gitu. Terserang sejak. ngefek gitu. Oke. Oh, tapi kalau misalnya mau positive thinking mungkin Ya. kan di sebelah kamu tuh ada rumahnya Kak Hetty ya, mungkin Ya. Kak Hetty lagi masak. Iya, gitu. Iya, positif Kok thinking ya. kangser? Tapi kan rumah aku jaraknya Nggak satu tahu kebun, ya, tapi emang satu tanah gitu. Keliat, kedenger sih waktu juga di rumahnya Nadia kan, kayak lagi masak lagi, mungkin masak besar itu ya. Kedenger ke kamar aku yang di situ gitu, jadi sebenarnya kayak karena udah biasa juga mungkin sama suara-suara gitu pasti Ya, udah emang biasa. ada wae. Tapi by the way guys, Gak ngeganggu juga, tapi ya udah mau. nah sebelumnya itu tuh aku juga udah banyak yang guru ngaji aku juga sering cerita gitu ke aku nawarin mau dibuka nggak mata ini. Jangan Pernah mau. gitu, pernah loh. Ya sebenarnya emang bisa ngelihat, tapi kitanya harus kuat gitu. Karena gini Buat apa guys, ini? ada syaratnya loh. Sebenarnya yang kayak gitu juga nggak bisa asal-asalan nunjukin Iya. diri mereka. Iya. Harus puasa dulu mereka juga. Iya. Jin teh. Kita mau ngeliat mereka harus puasa dulu. Oh. Mereka mau lihat kita harus puasa dulu. Jadi kayak Kalau misalnya kalau kayak ini mau dibuka nggak sehari itu sini aku buka tuh sampai Aku juga cuma sampai sementara ganggu. soalnya. Kalau yang selamanya mah karena ada Sebenarnya puasa, ya. namanya puasa mutih. tahu kan nenek aku juga sering ada yang ngegangguin di rumah gitu, kayak banyak banget yang ngegangguin. Nenek aku itu saudara-saudara aku manggil yang bisa gitu, kayak dukun, tapi bukan dukunnya itu dukun ustad gitu. Oh ya. Ya, yang khusus buat yang gituan. Nah dia itu kayak ngebuang yang di rumah, ternyata emang udah diemnya lama, susah prosesnya. Aku lagi kecil itu sampai aku ketemu lagi baru-baru aku ke rumahnya, dia tuh baru ingat ternyata yang kecil di rumah nenek aku tuh aku. Nah aku ke tempatnya itu sama ibu aku. Nah ternyata yang di rumah nenek aku teh itu tuh aku, si ustadznya juga nggak ngeh ternyata udah segede ini. Aku teh ternyata dia juga cerita lagi, ternyata di rumah aku teh si yang menjaga itu teh susah banget untuk dipindahin ternyata. Tapi bisa udah dipindahinnya itu, makanya nih banyak kayak pabrik-pabrik yang terbengkalai gak boleh banget datang sembarangan ke situ kan, karena di situ tuh banyak itu yang pembuangan, banyak yang dibuang. Buang apa? Oh. Kayak pabrik-pabrik ini banyak gak pabrik yang terbengkalai, rumah kosong, gedung-gedung kosong itu tuh makanya banyak yang gitu tuh, itu teh buangan semua tahu, gak semua yang diam di situ dulunya, banyak yang dibuang ke situ. Terus banyak yang apa sih kayak yang ngambil kan nggak? Yang makanya setiap yang di gedung gitu, setiap yang kalau datang gitu, kalau yang ada yang bisa ngobrol sama gitu, banyak yang pengen ikut. tapi gitu Nanti pengen ikut, kalau pengen ikut harus ada syaratnya, ngasih apa. Nah aku mah bisa ngasih duit gitu gini, asal bawa aku pindah dari sini gitu. yang gitu kan dulu ternyata bisa dijual gitu. Iya, Masih diperjualbelikan. emang. Nah makanya di saudaranya tetangga aku itu ada yang bisa juga setiap ada yang manggil ke dia gitu ya, pasti ada sesuatu di rumahnya. Jadi makanya kalau misalnya ada yang punya sesuatu di rumah itu pasti manggil dia. Dan dia juga kayak dari dulu tuh emang ahli buat ngambil yang kayak gitu. Emang banyak sih
itu tuh kayak nenek aku juga cerita banyak nenek aku asli Gunung Halu kan. Di Gunung Halu itu kan memang kebanyakan orang itu ya dulu mah orangnya itu nggak semua kaya ya, terpandang orangnya itu kayak susah gitu. Nah kenapa tetangga itu punya banyak uang, punya toko tapi tokonya itu gak ada yang beli, tapi ada uang terus pemasukan. Ternyata kata nenek aku dia itu Muja. untuk mujanya ke Gunung Padang. Ya. Ih, Iya. Gunung Padang. Aku Yang kasih tahu sesuatu. Ciwidey Perbatasan. Iya. Cianjur. Emang di situ ada apa? Di situ tuh kan ada kayak tempat. Iya, itu Gunung Padang. Yes. Makanya banyak orang Cina di situ ada guru kunci. Karena di situ tuh emang tempat. Memang kita itu ada persyaratannya, bebas kita mau inginnya apa, terus nanti kita bisa sama apa, kayak ada monyet bisa, sama ular ada, terus ada yang anak kecil itu. Ya. Nah itu mah katanya sama anak kecil gitu, tapi itu tuh kayak ada satu hari khusus buat si ibu-ibu itu tuh yang punyanya harus ngasih ini Susu. gitu, harus ngepuasin gitu gini ya. Nah Emang setiap malam sampai gitu. ke Gunung Padang. Nah ada juga yang maunya harus sama ular gitu. Tapi takutnya deh kalau disebut tapi langsung ini sih ya. tapi itu tuh ada tumbal. Iya. Kalau tumbal. jadi kalau ngomongnya harus disensor guys. Iya. Misal Gunung Nasi Padang. Gitu. Jangan langsung Tapi jangan langsung diomongin kan secara langsung. aku juga kan Kadang mau langsung ngomong muncul. gitu ya. Mau Aku jauh. juga kalau Gunung ngomongin Padang. gunung mah kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi kalau ngomongin ini yang aku juga lagi dia cerita kata aku teh sebenarnya kata yang bisa gitu kalau kita ngomongin itu yang lain juga ada gitu yang kayak makanya kita kalau ngobrol juga ngebayangin gitu loh, makanya kayak kita tuh harus gimana ya, harus berpositif thinking aja, susah, makanya harus imannya kuat. Tahu nggak nubalin apa itu kan? Apa keluarga. Ya, Terus keluarga, selain itu apa lagi, Cing? anak-anak. Apa Cing selain itu? Apa? Emang. Emang Jadi nyawa. nanti- Emang sampai meninggal. Emang Iya, banyak keluarga. meninggal, tapi itu tuh sebenarnya nggak meninggal yang wajar, nggak Iya, meninggal iya. asli. Iya. Tapi mereka juga berubah jadi jin. ngerti nggak? Dia emang soalnya dia itu Jadi siluman. gak ikhlas kayak mencari-cari jalan gitu. Aku teh kumaha ieu teh di mana? Aku teh kumaha ieu? Cenah aku teh bingung ieu kumaha di mana. Nah, banyak makanya dia itu gak pergi selamanya. Padahal ada di Masih sekitar bingung. situ. Karunya. Emang masih bingung nih. Makanya kayak yang masih gentayangan itu tuh kasihan. Soalnya dia teh belum Gak mati menemukan, asli gitu. gak menemukan jalan yang sebenarnya. Nggak mati yang Hah? ini nih, mati yang ditanya sama malaikat, Ya, enggak. makanya jurnalisnya banyak ini yang minta tolongin, gak bisa sok we istighfar cicing di dia cenah engke ge bakal aya nyokot gitu kan. Karunya. Tapi Nah, kalau yang dicopot, yang nyokot maksudnya tuh kayak misalnya Nah, itu yang perjanjian. bukan yang nyokotnya itu maksudnya kayak waktu maksudnya kayak malaikat gitu loh yang ngambil ke jalan yang sebenarnya. enggak sih. Pasti ya. Tapi susah itu tuh prosesnya susah banget ini. Yang kayak gitu Asal mah nggak kitanya bakal harus mati. ikhlas. Yang kayak gitu mah nggak bakal mati sampai kiamat. Jadi kiamat aja matinya. Iya. Kalau diambil kayak gitu mah diambil Iya, jadi siluman. Tapi kan dia kalau ikhlas mah bisa gitu. Ikhlas kayak gimana maksudnya teh? Misalnya ya udah biarin udah jalannya gini, aku misalnya udah mati udah apa gitu kan, makanya dia nggak mati itu karena dia tuh gak terima. Bukan, karena bikin perjanjian sebelumnya nggak sih yang Tapi sama kan itu Muja korbannya. itu. Iya korban ya, tapi nggak bisa langsung lepas gitu nih, nggak bisa langsung asli meninggal tuh asalkan kan bisa orangnya soleh. Kalau setahu aku mah, jadi intinya dia tuh ya bakal tetap gitu aja selamanya, kulantang kulating, kalau nggak diperbudak sama yang lebih jin besar. Iya, sama jin yang lebih besar nanti itu. Jadi ya itu mah nggak bakal mati aja sampai Iya, mati enggak sebenarnya, tapi kan di dunia asli mah mati. Tapi kan apa ya? Dulu berarti yang diambil. Iya. Iya. Jadi yang dikuburin itu tuh kebuk cau kalau dibongkar sebenarnya. Kalau dibuka gitu ya si kuburan, bukan jasad lagi. Itu tuh kebuk cau karena indah alam gitu. Takut ya anjir. Itu tuh kalau Muja
maksudnya itu gak sih kalau misalnya dia gak ikhlas kan misal itu mahasiswa pengen yang ngeraih cita-cita terus mati itu kayak gitu. Iya, Jadi, karena itu tuh Tapi dia gak mati. masih ada urusan di dunia yang belum terselesaikan, makanya dia itu kayak bingung ini teh di mana, aku harus gimana. Nah dia tuh belum ikhlas gini, belum dia teh kayak gak nyadar dia teh udah gak ada gini, kayak keluarga misalnya di rumah kenapa didiamin, nah beda gini perlakuan misalnya kayak gak ngelihat apa-apa padahal dia teh ada di situ. Iya, Ya. kayak gitu. Sebenarnya masih berkeliling di situ. Iya. Cuman nggak kelihatan aja, menghilang tapi nggak mati, 40. ngerti nggak sih? Belum 40 hari masih ada di situ. Enggak, 40 hari juga masih di situ. Iya. Iya, Iya, yang iya, meninggalnya nggak biasa itu mah meninggal diambil istilahnya, diwadanin sebenarnya kalau di aku mah diwadanin di wadal. Tapi selain dari situ juga, selain dari muja, ada nih salah satunya cara kenapa bisa mati kayak gitu. Pertama tuh, enggak, kalau misalnya kalian nemu uang nih, uang di jalan. Oh iya iya. Ya, Uang uang di ya. jalan, nah itu salah satunya. Kalau ada uang di jalan, kalian ambil, ya. Terus kalian beli buat makanan nih. Nah makanannya kalian makan, nah udah. Hey, by the way, ngomongin gitu aku juga pernah waktu ke Jaladri. Tapi kamu ada di sini. Ih, tunggu dulu, aku belum beres. Sebelah. Hey, waktu ke Jaladri pulangnya aku ngeliat ada uang 50.000. Sama aku diambil. Nah, sama Yang aku usah di play diambil gak usah. uang kayak gitu. 50.000 itu, tapi aku udah tahu bahwa takutnya uang itu teh bukan uang ini, tapi uang tumbal. Ya emang kita teh disimpan uangnya, tapi kita beliin, kita punya uang teh Dibeli, dijajanin. makin nggak ada gini uang teh. Uang itu teh uang kayak uang tumbal gitu, namanya uang buangan. Itu emang jangan diambil. Sama aku juga dikemasjidin loh. Sama aku mah dikemasjidin. Mending dimasukin ke kotak. Sama aku dikemasjidin loh, bener. Mending gitu dah daripada diambil dijajanin, udah itu malah Terus aku kayak assalamualaikum masih gitu meninggalnya kan, kayak gitu. roti doang ada jajanan doang. Iya, meskipun roti atau meren makaroni. Tapi sama aku 500-an. diambil loh, emang pegang gitu. Yang dipegang mah enggak kamu jajanin kan? Enggak. Ya itu yang bahaya. Jadi ada banyak cara buat bisa mati kayak gitu nih. Ya Allah. Anjir. Jangan. Salah satu duanya tuh itu. Pertama yang nemu uang, yang kedua muja. Kalau muja mah udah. Oh itu mah 7 turunan kalau muja mah. Dosa atau gimana? Dosa sama diambilnya. Delapannya gimana? Apa? Yang berapa? Turunan deket delapannya Ya gimana? udah, Aman. udah enggak. Kan 7 turunan yang kayak turunannya. Ya tapi tiap Dan itu tuh nggak kejadiannya nggak di Indonesia doang, seluruh dunia. Karena iya, ya black magic. Karena yang kayak gitu mah nggak di Indonesia doang guys, di luar negeri juga ada. Di luar negeri lebih parah, apalagi di Arab. lu aroma tuh. Arab mah udah itu mah yang Suhu semua. suhunya mah di Arab ya kamu. Udah Saya paling ya. lama kan di Arab. Generasi jin pertama di Arab kan. Di Arab semua. Nah, jadi ada nih beberapa orang nu cerita dulu. Iya, orang kok. Ada sebenarnya itu kan. Oh, kenapa? Aku juga cerita dari itu aku. Karena ibu aku di Arab. Kenapa selalu banyak menemukan kalau di Arab itu banyak loh yang kayak koin dilempar-lempar, kayak ada KTP di gunung apa sih? Bukit apa sih? Batu-batuan gitu ya. Kayak bukit buat naik itu teh apa sih? Bukit apa, bukan Bukit Tursi, nah bukit apa sih? Jabal Rahmah. Oh, Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah tuh kan di sana itu kayak banyak KTP, Tempat banyak pertemuan koin. Nabi Adam. Itu tuh Setiap foto. karena foto KTP banyak itu dilempar-lempar karena itu Sama teh ya itu tuh karena muja kayak ada buat janjian itu. Terus guys, tahu nggak, nenek aku kan ini umroh kan waktu itu. Nah, tahu nggak Pip, nenek aku tuh ini apa sih, tahu nggak Mahaji ya, Mahaji anu caduk anu sok di iya pakai sok makan biji bodas pakai samping ini Cating. heeh anu sok bon wae Cating. heeh Yang di sebelah rumahnya dia. heeh nah kan nenek itu tuh kayak deket katanya kata yang depan Bu Haji atau pinggir-pinggir teh itu mah bageurna ke beberapa orang doang. Hey, Bener nggak? Yang mana? Bu Haji eta ating eta
kanu lain mah pisan ya. Mm-mm. Terus Baik takut. lamun kanu Enggak, gua haji nu baik lain banget, mah baik banget. henteu kanu di depan mah warung henteu. Warung mana Bu Esi? Terus Dia ka ojek saha imah. cenah aku ge ceuk anu sok ngadagangkeun ieu ngadagangkeun Bengkel. lain gorengan anu kana piring nih. Ceu aneh, Heeh. apa? Tah eta sok ngomong ceuk eta mah sok ieu ka beberapa orang ngumpul. Aisyah naon ceu aneh mah eta ai maneh Juli Haji. Heeh. Nah, sok. Nah, naon Ci? Terus kan dekat nenek aku teh. Jeung cantik teh. Deket bangetnya sok ka imah. Terus rumah kebunnya karena masuk cerita nangkapkeun ternyata nenek aku di sana teh kapergok ngambil tanah di Madinah. Siapa? Oh, si Nenek Ceu aku, Ating. nenek aku di Arab. Nah, kamu Di nenek kana kamu. kos kakikeun. Heeh. Biar apa? Teuing Nggak apa? boleh. Emang nggak boleh. Diambil itu cenah karena ce eta Hah, maksudnya? Cerita. heeh, dititah sok cenah bawa cenah engke jang di dieu di Indonesia kayak dicampurin di tanah di Indonesia dikeun naon pokona mah cek urang teh emang sama ibu aku teh untung ketemu Tong Sama aku teh dikasih. di singsieunan sok lamun bawa tanah di Arab moal bisa Balikeun deui, malahan teu bisa sebenarnya. teu bisa ieu teu bisa balik cenah kapanggih di bandara mah engke ditahan geus mau bisa balik-balik di singsieunan bisa dibikeunkeun teh ku ilmu urang teh di heula kata-kata anu ngapalkeun di mana dibalikeun deui gitu. Teuing anehna kunaon nenek urang teh emang nggak tahu tiba-tiba nurut tapi nenek aku teh kayak ngerasa emang itu teh salah tapi kenapa nurut kenapa nurut gitu maksudnya Tapi Nenek teh. Ceu Ating. Baik tapi Baik, tapi ada maknanya sendiri gitu. tapi kayak beda kayak nenek beda kalau aku mah Wah, siannya. Yang kayak gitu mah saya mah. Soalnya kayak nenek Nunda banget banget Oke, guys, karena Kamu punya apa oh iya udah Oke guys, karena kita ini udah sejam ya durasi. Hampir sejam 30 menit juga. Karena ini jam 5.23, artinya udah sore dan kita belum sholat. Kayaknya podcastnya udah lah ya sampai sini ya guys. Kita lanjut part 2 nggak sih? Seru nggak sih? Terus. Ngebahas cerita kayak gini, Seru. ada merindingnya, penasaran, takut dan lain. Ada fakta-fakta Iya. yang lainnya yang terungkap ya. Tuh. Yang tersembunyi. Tuh. Ya, yang langsung terungkap. Jadi ya udahlah ya, kita Iya. tutup closing ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan podcast New Jeans Data Clubs ya, edisi horor. Tuh. See you next time. Kami pamit. Ya, dadah. Closing dulu dong. Kamu. Kamu kenal? Nyala itu.